Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang kegiatan utama di perpustakaan. Kalian pasti pada penasaran, kegiatan utama di perpustakaan itu apa aja sih? Kegiatan di perpustakaan itu ada pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, layanan, promosi, dan perawatan buku perpustakaan. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang pengadaan bahan pustaka. Untuk pembahasan pengolahan bahan pustaka ada di video sebelumnya ya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengadaan koleksi. Menurut Wiji Suwarno tahun 2016, pengadaan koleksi merupakan kegiatan layanan teknis dalam rangka melengkapi atau memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan, mulai dari pemilihan, pemesanan, sampai pada tahap pemeriksaan dan inventarisasi. Menurut Bafadal, pengadaan koleksi adalah mengadakan bahan-bahan pustaka yang belum dimiliki perpustakaan dan menambah bahan-bahan pustaka yang sudah dimiliki perpustakaan, tetapi jumlahnya masih kurang. Pengadaan koleksi dapat berupa pengadaan buku, terbitan berseri, koleksi non-cetak, dan koleksi elektronik. Tujuan dari pengadaan koleksi adalah untuk mengadakan bahan-bahan secepat mungkin. Kemudian, untuk tetap mempertahankan akurasi dalam prosedur kerja. Untuk tetap mempertahankan sistem atau proses kerja yang sederhana untuk mendapatkan harga bahan yang lebih murah. Untuk mengembangkan hubungan kerjasama yang erat dengan vendors. Selanjutnya adalah tugas-tugas lain bagian pengadaan koleksi. Tugas yang pertama yaitu pengadaan atau pengembangan koleksi. Tugas yang kedua yaitu pemecahan persoalan-persoalan yang muncul dalam pemesanan bahan pustaka. Tugas yang ketiga yaitu pembuatan rencana pemilihan bahan pustaka yang terus-menerus. Tugas yang keempat yaitu pemeriksaan dan mengikuti terus-menerus penerbit-penerbit bibliografi. Tugas yang kelima yaitu berusaha memperoleh bahan-bahan reproduksi apabila bahan aslinya sudah tidak diperoleh atau buku-buku out of print, tetapi sangat diperlukan pemakai. Tugas yang keenam yaitu mengadakan hubungan dengan para pedagang atau penyalur buku. Kemudian tugas ketujuh yaitu mengawasi penerimaan hadiah dan tukar-menukar bahan pustaka subjudul. Selanjutnya adalah metode pengadaan koleksi. Metode pengadaan koleksi mencakup pembelian, tukar-menukar, hadiah, titipan, dan menerbitkan sendiri. Metode pengadaan buku yang pertama yaitu pembelian. Pembelian koleksi bahan pustaka dapat dilakukan melalui toko buku, penerbit, dan vendor. Penerbit Indonesia pada umumnya melayani permintaan perpustakaan, akan tetapi penerbit asing umumnya tidak melayani perpustakaan. Penerbit asing hanya melayani pembelian dari toko buku atau vendor, sehingga perpustakaan Indonesia harus membeli melalui toko buku ataupun vendor. Pembelian melalui toko buku. Pembelian buku secara langsung biasanya jumlah dana pembelian relatif kecil. Tidak semua subjek atau judul buku yang dibutuhkan perpustakaan tersedia di toko buku. Tidak semua pesanan buku dari satu perpustakaan dapat terpenuhi dari satu toko buku saja. Toko buku cenderung menerima pesanan dalam bentuk judul terbatas, namun banyak eksemplar. Sedangkan keuntungannya dan kemudahannya adalah kita dapat melakukan efisiensi atau penghematan dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Yang selanjutnya adalah pembelian buku melalui penerbit. Penerbit adalah suatu perusahaan yang mengambil naskah pengarang, mengedit, dan memprosesnya dalam bentuk buku. Biasanya hanya dilakukan jika judul-judul yang kita butuhkan benar-benar dikeluarkan oleh penerbit tersebut. Perpustakaan dapat memanfaatkan katalog penerbit yang dikeluarkan penerbit. Berikut ini adalah cara-cara pemesanan melalui penerbit.
Yang pertama yaitu tentukan penerbit yang dapat melayani pesanan buku perpustakaan Anda. Yang kedua, buatlah daftar pesanan buku-buku yang dikelompokkan menurut penerbitnya. Yang ketiga yaitu kirimkan daftar pesanan kepada penerbit yang dituju untuk diperiksa ketersediaan buku-buku dan harga satuannya. Kemudian, setelah diterima, periksa dana yang tersedia. Lakukan pembayaran dan kirimkan buktinya ke penerbit disertai dengan pengantar. Yang terakhir, simpan fotokopi bukti pembayaran dari bank. Kalau melalui agen buku, begini caranya. Yang pertama, selain pembelian ke toko buku dan penerbit, perpustakaan juga dapat membeli buku melalui agen buku yang biasa disebut dengan jobber atau vendor. Agen buku ini berperan sebagai mediator antara perpustakaan dan penerbit, terutama untuk pengadaan bahan pustaka terbitan dari luar negeri. Agen buku memperoleh buku-buku dari penerbit dengan potongan harga dan menyimpannya dalam gudang besar, kemudian menjualnya kepada toko buku dan perpustakaan. Pustakawan lebih menyukai pembelian melalui agen buku. Alasannya, semua judul-judul yang berasal dari berbagai penerbit hanya melalui satu jalur, yaitu agen buku. Kemudian, agen buku tidak hanya menerima pesanan dari perpustakaan saja, tetapi mereka juga menindaklanjuti dengan membantu memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam transaksi pesan-memesan. Metode pengadaan koleksi yang kedua yaitu sumbangan atau hadiah. Sumbangan atau hadiah dapat diperoleh dari lembaga pemerintah atau swasta atau organisasi perorangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam menerima sumbangan atau hadiah, perpustakaan tetap menerangkan prinsip seleksi. Penerimaan hadiah dibutuhkan ketelitian dan tujuannya. Hadiah atau sumbangan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, hadiah atas permintaan. Yang kedua, hadiah bukan atas permintaan. Kemudian, sumber hadiah atau sumbangan bahan pustaka, yaitu pengarang atau penerbit sebagai contoh terbitannya. Yang kedua, perpustakaan lain sebagai duplikasi terbitannya. Yang ketiga, instansi pemerintah sebagai terbitan pemerintah. Yang keempat, lembaga perhimpunan profesi. Yang kelima, yayasan. Dan yang terakhir, negara maju melalui kedutaannya. Selanjutnya, metode pengadaan koleksi yang ketiga yaitu tukar-menukar. Pengadaan melalui tukar-menukar ini dilakukan dengan terencana karena biasanya sudah ada perpustakaan mitra atau kerjasama. Di sini tujuannya adalah memperoleh bahan pustaka tertentu yang tidak dapat dibeli di toko buku, penerbit, agen, atau tidak dapat diperoleh karena alasan lain, sehingga hanya bisa didapatkan melalui pertukaran. Memberi jalan bagi perpustakaan untuk memanfaatkan bahan pustaka yang jumlah eksemplarnya terlalu banyak atau berlebih. Kemudian memberi peluang untuk mengembangkan kerjasama yang baik antar perpustakaan. Jadi itu adalah tujuan dari pertukaran. Pengadaan melalui tukar-menukar ini juga memiliki prosedur penukaran. Yang pertama, perpustakaan membuat daftar bahan pustaka yang ditawarkan untuk ditukar. Kemudian, perpustakaan mengirim daftar kepada perpustakaan mitra dilengkapi dengan syarat tukar-menukar, seperti bahan pustaka apa yang diinginkan, ongkos kirim, dan lain-lain. Perpustakaan juga mempelajari daftar yang diterima untuk penukaran. Kemudian, perpustakaan memilih bahan pustaka yang siap ditukar. Selanjutnya, melakukan kesepakatan dan melaksanakan pertukaran. Yang terakhir adalah melakukan inventaris bahan pustaka yang telah ditukar. Kemudian, metode pengadaan koleksi yang selanjutnya adalah titipan. Koleksi yang berasal dari perpustakaan lain atau lembaga, organisasi, atau perorangan yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu penitipan hendaknya lama, diperkirakan dapat dimanfaatkan pengguna hingga puas, karena apabila singkat akan merugikan perpustakaan atas biaya pengolahan dan perawatan bahan pustaka. Perolehan koleksi terjadi tanpa terencana, sehingga perlu seleksi yang benar terhadap koleksi titipan. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.